Baik, selamat sore. Kami dari tim Polisi Laki, agenda kami hari ini adalah melakukan atau mendampingi klien kami, yang dimana klien kami ini sebagai korban dari dugaan tindak pidana penghinaan yang dimana dilakukan oleh oknum anggota DPR dan GPO. Dan saat ini statusnya sudah sebagai terdakwa. Setelah kami mengikuti persidangan tadi, kami melihat bahwa ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa mengembalikan putusan tersebut dengan alasan bahwa berkas tersebut belum lengkap dengan izinan dari gubernur. Baik, saya tegaskan lagi. Jadi tadi sidang mulai jam 10 pagi, ya, 10 pagi tadi, ya, karena menunggu PH-nya belum menyiapkan SK, ya, administrasi dan lain-lain. Jadi dan selesainya jam 5. Jadi seyogyanya dijadwalkan jam 3 ya untuk putusan. Namun karena hakim pemeriksa ya masih menyiapkan berbagai hal, ya, akhirnya ditunda sampai jam 5. Namun putusan ya seperti dijelaskan tadi ya, putusan hakim pemeriksa menyatakan berkas ya dikembalikan lagi ke kepolisian ya dengan alasan cacat formil ya. Karena yang bersangkutan ya terdakwa nih si Antoni Sukadame ini adalah anggota dewan, jadi mesti ada izin resmi dari gubernur NTT seperti itu. Jadi ya dalam kasus yang seperti ini ya kami sebagai kuasa hukum ya patut menduga ya putusan ini apa ya selain sangat tidak adil ya saya celalah putusan ini sebenarnya saya melihat bahwa saya celah supaya dikembalikan berkas dengan alasan belum lengkap ya. Namun saya menilai bahwa hakim pemeriksa ya bisa menduga ya sebagai kuasa hukum tentunya ya punya untuk menduga ya yang menduga melakukan persekongkolan jahat ya dengan oknum anggota dewan ini ya, sehingga mereka mengatur bagaimana skenario supaya berkas ini dikembalikan dengan alasan aturan tadi ya. Nah, sekarang begini, kalau memang ya berkas ini belum lengkap ya, pertanyaannya mengapa waktu dimasukkan awal untuk disidangkan ini polisi ini penyidik ini berkoordinasi dengan hakim langsung gitu, kenapa tidak dicek oh ini mesti ada izin dulu atau mesti lengkap ini berkas ini yang mesti disiapkan gitu. Ini tidak dijelas tidak sidang, lalu tadi sudah capek-capek lakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara ya mengenai tindak pidana penghinaan dan lain-lain, ujungnya apa ya dia alasan bahwa catat formil dan dikembalikan lagi ya, tapi tidak apa-apa ya. Dalam sidang ini juga kita juga mau sampaikan bahwa ini bukan asas apa ya presumption of innocence ya, tapi ini memang fakta bahwa Anton Sukadame Mangge ini ya oknum anggota dewan ini dia saat ini disidangkan sebagai terdakwa ya. Jadi berkasnya tadi dikembalikan lagi dan ya sebagai kuasa hukum tentunya kami akan mengawal mengenai proses lanjutannya, mengenai kelengkapan tadi kita akan tanyakan langsung ke Kapolres dan juga kepada Kapolsek supaya secepatnya dilengkapi dan kembali disidangkan begitu. Jadi tidak ada yang lolos dalam kasus ini ya. Jadi sudah disampaikan juga tadi ya. Jadi semua masyarakat warga negara Indonesia tidak ada yang kebal hukum ya. Semua tunduk pada hukum yang sama. Jadi Bapak sendiri bagaimana komentar kaitan dengan jalannya proses persidangan pagi hingga sore hari ini? Sidang tadi siang saja dari hasil keputusannya saya merasa tidak puas karena sudah capek menunggu berjam-jam, hasilnya seperti ini dengan alasan menunggu berkas dari belum lengkap izin dari gubernur. itu sangat petugasnya Harusnya kan dari awal Sebetulnya dari awal diperiksa dulu buat sidang. masuk sidang alasan jadi
mama itu ini kecewa, ya kan? Ya sudah jauh-jauh mencari keadilan sudah 6 bulan ya. Lalu tapi kenapa mama tetap semangat? Kenapa? Karena dia yang penting sudah dihadapkan di persidangan. Lalu mungkin soal berkas tadi bukan tanggung jawab mama ya, ini tanggung jawab kepolisian untuk melengkapi lagi. Ya kita bisa disidangkan. Ya namun ya kita melihat bahwa apa ya, ini kan bukan kasus apa ya tangkap tangan atau memang harus ada melibatkan masalah yang inilah yang luar biasa. Ini kan masalah-masalah yang sepele sebenarnya. Hakim itu dia punya apa ya, dia punya pertimbangan khusus, pertimbangan hati nurani juga. Namun tidak apa-apa, kita menghargai dan wajib kita duga ya. Kita duga tadi yang memang sidang ditunda-tunda tadi mengenai pusat tadi ya, kita paham lah. Akhirnya ternyata kita duga sedang apa ya, mencari celah yang mana nih yang itu. Nah, kalau bilang tidak terbukti bersalah, tidak enak kan salah gitu. Jadi carilah celah yang masalah form itu tadi, ada berkas belum lengkap tadi. Nah, padahal awal itu menurut informasi dari penyidik sudah berkoordinasi dengan hakim. Nah, post koordinasi ini mereka bikin apa? Kan begitu, mereka buat apa? Nah, tidak apa-apa. Jadi ya sebagai apa namanya, kasus hukum kami juga akan tetap semangat membantu ya, supaya kasus ini bisa menjadi lebih jelas, berkasnya lebih jelas. Lalu perlu saya tegaskan juga bahwa dalam menangani kasus ini ya, sehingga kasus dibawa pengadilan itu adalah keinginan klien ya, klien kami, bukan keinginan kami sebagai kasus hukum. Kami hanya ya diminta untuk mengawal kasus ini supaya memastikan klien kami mendapatkan kepastian hukum. Jadi kami jelaskan lagi, apakah saya memaksa mama supaya bisa bawa kasus ini ke pengadilan gitu? Tidak, atas permintaan saya sendiri karena saya mohon keadilan. Ya. Ya, jadi gini, jadi sudah jelas ya, bahwa itu atas keinginan ibu, klien kami yang minta supaya kasus dibawa ke pengadilan. Jadi kalau ada pihak-pihak ya yang berusaha apa ya, menjelek-jelekan kami seolah kami ini yang memaksa klien bawa kasus ke pengadilan ya, provokator. Ingat, pernyataan itu ya kalau bilang sesat masih mending ya, tapi itulah pernyataan yang saya mau bilang yang sangat tidak berperi kemanusiaan ya. Kenapa? Karena kami di sini hanya menjalankan tugas dan profesi ya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang hanya berusaha untuk menghancurkan reputasi kami dengan menggiring opini ya, seolah kami yang memaksa klien untuk datang ke pengadilan ya. Jadi mama ini sudah berulang kali menangis ya mama ya, menangis. Jadi sekian saja ya. Izin saya potong sedikit. Barangkali ada upaya lanjutan jangka pendek barangkali dalam waktu dekat, kira-kira seperti apa? Oh ya, yang tentunya kalau untuk masalah bekas mau dilimpahkan itu tentunya kewenangan kepolisian, bukan kewenangan kami ya. Baik kewenangan klien atau juga sebagai kami juga sebagai kasus hukum. Namun dalam waktu dekat kami tidak akan main-main ya. Kami akan mendesak Kapolres, Najib juga Kapolsek, Bosnakeo, supaya memastikan agar surat izin yang menjadi tugas mereka tadi ya, kan mereka melakukan pengajuan ya, bukan kami. Jadi ya itu mesti betul-betul sudah dilakukan gitu. Jangan sampai, karena sebelumnya bilang sudah diproses tapi akhirnya ya sampai saat sampai sidang juga tidak ada kan begitu. Nah, jadi itu memang hasil lagi kita kecewa karena memang berkas ini kenapa tidak diperiksa sejak awal. Nanti pada saat putusan baru dibuat jelas seolah-olah ya seperti itulah ya, kita pahamlah kondisi hukum Indonesia saat ini. Pesan untuk para pencari keadilan di Republik Indonesia, khususnya di daerah Flores, Tenggara Timur, kira-kira seperti apa dari? Oh ya, pesan saya untuk pencari keadilan khususnya di NTT ya, apa ya, namanya kita berjuang ya untuk dapat keadilan, mesti semangat ya. Mesti semangat. Kenapa? Karena saat ini untuk mendapat keadilan hukum di Indonesia ini memang kita mesti mengais semua ya. Tidak ada itu dibilang apa hukum ini berdiri tegak ya, tajamnya ini apa ya, ke bawah ya. Tapi yang benar dia adalah tajamnya hanya ya, bukan cuma tajam ke bawah tapi ke atasnya tumpul ya, tajamnya yang ke bawah saja gitu. Jadi kalau seandainya dia tajamnya atas bawah mungkin aman, tidak ada ini gitu. Begitu saja mesti jadi perhatian supaya ya ke depan ya, sekali lagi sebagai pejabat publik ya kita juga mesti menjaga kita punya sikap ya, karena kita ini jangan melakukan tindak sembarangan terhadap masyarakat, apalagi ibu-ibu yang memang usia sudah berapa usianya, usia sudah 17 tahun, sayang gitu harus bolak-balik berjuang mengais keadilan sudah sekian bulan ini. Oke, sekian saja, salam keadilan, semangat. Salam keadilan.